Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama berdakwah, bersama belajar tebaran manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema pada akhirnya media sosial kita akan membawa satu dari dua, yaitu amal jariah atau dosa jariah. Dengan berhati-hati dalam bermedia sosial dapat menghindarkan diri dari dosa jariah dan meraih pahala dari amal jariah yang berlipat ganda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu dia amalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat sebagai ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, hadis ini menekankan pentingnya menjadi pelopor kebaikan. Seseorang yang menunjuki orang lain pada kebaikan, baik offline maupun online, akan mendapatkan pahala sesama dengan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka. Dengan menjadi pelopor kebaikan, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk mendapatkan pahala. Dan itu dicatat sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meski kita sudah tiada. Kedua, sebaliknya bagi orang yang melakukan perbuatan buruk yang diposting di media sosial lalu menjadi contoh bagi orang lain, maka ia akan mendapatkan dosa jariah dari semua orang yang mengikuti perbuatan buruk tersebut. Dengan kata lain, orang yang menjadi pelopor keburukan bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dia lakukan oleh orang lain yang mengikuti keburukan tersebut. Ketiga, dengan memahami hadis ini, setiap muslim diharapkan dapat lebih sadar bahwa perbuatan baik ataupun buruk itu akan berdampak pada dirinya dan orang lain, sehingga akan lebih baik dalam menggunakan media sosial dan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Keempat, setiap perbuatan dipertanggungjawabkan. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik besar maupun kecil akan dihisab di akhirat nanti. Ini termasuk segala sesuatu yang kita lakukan di media sosial, seperti menulis komentar, memposting status, atau berbagai konten. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Asr ayat 18. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, berikanlah hidayah dan kekuatan kepada hamba-Mu untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak, serta menjauhkan dari perbuatan yang tidak baik. Semoga hamba-Mu selalu menjaga etika dan adab dalam bermedia sosial, serta tidak menyebarkan fitnah atau berita bohong. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.